فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada hadis-hadis pendek yang mendorong untuk seorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-39 berkaitan dengan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bermudah-mudahan dalam mengambil teman, apalagi kalau mereka ini adalah ahli bid'ah, ahli ahwa, karena teman ini memiliki pengaruh yang sangat besar. As-sahib sahib, teman itu akan menyeret orang yang dekat dengannya untuk mengikutinya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan teman itu sebagai tolak ukur keagamaan seseorang. Kita ingin melihat agama seseorang, maka dilihat temannya siapa. Al-mar'u ala dini khalilih. Sekarang kita masuk pada hadis terakhir pada kumpulan hadis-hadis tentang i'tisam bisunnah pada bab gurbati man tamassaka bisunnah, bab yang menerangkan tentang asingnya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Setelah kita melewati bab demi bab tentang wajibnya ittiba', wajibnya berpegang teguh dengan sunnah di atas pemahaman salaf, wajibnya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga peringatan-peringatan dari hal-hal yang bisa memalingkan dari sunnah. Apakah itu dengan menyelisihi ijma' ataukah dengan hulu dalam beragama, maupun dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukannya. Nah, sekarang di hadis terakhir pada pembahasan ini berkaitan dengan ghurbatul Islam, keterasingan Islam. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bada'al islamu ghariban. Ini jumlah sangat mudah, coba di i'rab secara lengkap. Indahnya Khuzaimah. Baik, barakallahu fiikum. Nah, bada'a fi'il madhi mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-islamu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammah li'annahu ism mufrad ghariban hal min al-islam.
mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Baik, berarti maknanya apa? Islam dimulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali sebagaimana dimulainya, yaitu dalam keadaan terasing. Di sini dua berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berita tentang awal permulaan Islam, bahwasanya Islam itu asing. Kemudian yang kedua, kabar tentang apa yang akan terjadi setelah tercapai kejayaan Islam di akhir zaman, bahwasanya Islam akan kembali sebagaimana permulaannya, yaitu dalam keadaan asing kembali. Fatuba lil ghuraba. Kemudian di sini kabar yang ketiga yang juga terkandung padanya makna doa, fatuba lil ghuraba, maka keberuntunganlah bagi orang-orang yang terasing. Baik. Pada hadis yang mulia ini akhwani fillah, yang pertama yang butuh dipahami yaitu pada makna keterasingan Islam di awalnya. Bada al-Islamu ghariban. Maksudnya bagaimana? Maksud bahwasanya Islam di awal permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan asing, jelas. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kaum jahiliyah yang mereka di atas kesesatan yang sangat jelas, tidak mengetahui tauhid, dan diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dan yang menyambut ketika itu adalah orang-orang yang jumlahnya sangat sedikit, dan itu jelas sangat asing. Islam datang dalam keadaan asing, tidak dikenal oleh manusia. Nah, dan keterasingan ini yang pertama karena kejahilan umat pada masa itu, demikian pula karena sedikitnya orang yang menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, dan ditambah lagi banyaknya orang-orang yang memusuhinya. Baik. Sehingga betul-betul asing Islam di awal permulaannya. Bada al-Islamu ghariban. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, bukan karena beliau takut, akan tapi karena kekhawatiran beliau terhadap umatnya, khawatir terhadap para sahabat yang masuk Islam, mereka akan semakin berat mendapatkan gangguan-gangguan dan siksaan orang-orang kufar, karena memang kondisi masih lemah saat itu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau seorang yang disegani. Kenapa? Karena kabilah beliau kabilah yang kuat, dari keluarga yang kuat. Nah, sehingga tidak sembarang orang berani untuk menyentuh beliau atau menyakiti beliau. Adapun yang lain seperti Bilal dan juga Ammar ibn Yasir beserta keluarganya, ibunya, mereka orang-orang yang lemah. Sehingga orang-orang kufar Quraisy memiliki peluang sangat besar untuk mengganggu, menyiksa. Ini makna bada al-Islamu ghariban. Siapa dari kalangan wanita yang pertama kali masuk ke dalam Islam? Indahnya Abdullah
Khadijah bintu Khuwailid. Siapa dari kalangan laki-laki dewasa yang pertama kali masuk ke dalam Islam? Raihan. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama beliau? Nama Abu Bakar As-Siddiq siapa? Beliau masyhur dengan kunyahnya, tapi nama aslinya siapa? Baik, Abdullah ibnu Uthman. Siapa yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan anak-anak? Hendaknya Zakaria. Nah, barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib. Terus siapa yang masuk Islam pertama kali dari kalangan budak? Hendaknya Fadil. Nah, Bilal radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang kedua tentang makna wasayaudu kama bada'a ghariban, yaitu kembalinya Islam dalam keterasingan. Maksudnya bagaimana? Apakah maksudnya sama seperti bagian awal karena sedikitnya orang yang berislam atau bagaimana? Baik. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa sa'udu ghariban kama bada'a ay yaqillu ahlul Islam fi akhir zaman hatta la yabqa illa qalil mimma yatamassaku bid-dinis sahih. Yaitu akan semakin sedikit ahlul Islam di akhir zaman sampai tidak tersisa kecuali sedikit saja orang-orang berpegang teguh dengan agama yang benar. Ini menunjukkan akhwan, kemungkinan dari sisi pengakuan Islam itu banyak. Akan tapi yang betul-betul tamassuk bid-dinis sahih, yang betul-betul berpegang teguh dengan agama yang sahih, ini sedikit. Maka ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagaimana dalam Madarijus Salikin, fal ghurbah fi akhir zaman innama takunu li ahli sunnati wal hadith alladhi tamassaku bima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Keterasingan di akhir zaman itu hanyalah dirasakan oleh ahlus sunnah wal hadith, orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau berada di atasnya. Kenapa kok mereka mengalami keterasingan? Fa inna aktsaran nasi qad taraku dzalik, karena sungguhnya mayoritas manusia telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya kembalinya Islam pada kondisi keterasingan bukan karena apa? Bukan karena Islam tidak dikenal sebagai suatu agama, tapi apa? Terasing dari sisi ajarannya yang murni. Ajarannya yang murni, ajarannya yang sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan metode para sahabat dalam beragama, itulah yang sangat asing di tengah manusia walaupun penganut yang mengaku Islam itu banyak. Nah, dan dari masa ke masa Islam semakin terasing sebagaimana kita rasakan. Nah, bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW betul-betul asing di tengah-tengah manusia. Bahkan terkadang orang yang mengajak kepada sunnah dianggap membawa ajaran baru, padahal kita menyeru kepada ajaran yang lama agar manusia kembali kepada ajaran yang lama, ajaran para salaf. Nah, kita menyeru kepada ajaran para salaf, ini ajaran lama, ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak ditinggalkan oleh manusia.
Dari sini kita melihat kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali sebagaimana permulaannya dalam keadaan asing. Kemudian fatuba lil ghuraba, tentang makna tuba dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala sebagaimana dalam Ma'alimus Sunan, tuba kalimatun khabar. Kata beliau, tuba itu adalah kalimah khabar, maknanya al-aisyut tayyib wal halul hasanah. Ini makna asalnya, yaitu kehidupan yang bagus dan kondisi yang baik. Kebagusan, kebaikan, berarti beruntung orang seperti ini. Baik. Dan dikatakan juga pada makna tuba, yaitu syajaratun fil jannah azimah, suatu pohon di surga yang sangat rindang. Yang datang dalam hadits ikhwan, syajaratun fil jannah yasirur raqibu tahta zilliha mi'ata sanah la yaqta'uha, yaitu sebuah pohon yang sangat rindang di surga, yang seorang penunggang kuda lewat di bawah naungan rindangnya pohon tersebut, dengan apa? Kuda yang cepat. Dalam sebagian hadis, al-mudammar, yaitu apa? Kuda yang sudah dilatih, bukan kuda yang cuman makan tidur aja. Kuda yang sudah dilatih untuk berlari kencang. Seorang penunggang kuda menaiki kuda ini, kemudian berjalan melewati naungan pohon tersebut mi'ata sanah, 100 tahun. Layak ta'uha, belum keluar dari naungan rindangnya pohon tersebut. Kita 100 tahun sudah keliling dunia belum? Keliling semua negeri-negeri. Ya. Baik. Ini belum bisa apa? Belum bisa lepas dari naungan pohon ini karena rindangnya. Berarti suatu tempat yang begitu teduh. Ini diantara makna tuba. Tapi yang jelas terkandung pada tuba keumuman apa? Al khairul katsir. Berarti fatuba lil ghuraba, maka keberuntungan bagi orang-orang yang asing, yaitu mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dan pahala yang besar. Dan kalau kita perhatikan akhwan, pada beberapa riwayat yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang beberapa sifat dari al-ghuraba ini. Maka yang penting untuk kita perhatikan agar kita mengupayakan bisa masuk dalam deretan orang-orang yang dikabarkan mendapatkan taubah, mendapatkan kebaikan yang banyak dan pahala yang besar. Yang pertama, dalam riwayat Ahmad datang penjelasan tentang siapa itu ghuraba. Manil ghuraba ya Rasulullah? Qala alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Alladzina yuslihun idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang berbuat islah. Karena yuslihun ay apa? Masdarnya apa? Masdarnya islah. Aslaha yuslihu islahan. Orang yang membuat islah berarti yaitu orang yang membuat perbaikan. Idza fasadan nas, tatkala manusia berbuat kerusakan. Dan siapa ini akhwan? Orang-orang yang senantiasa menyeru kepada perbaikan demi perbaikan tatkala manusia banyak merusak. Mereka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, ayyatamassakuna bil haqq wa yuslihuna ahwalahum wa ahwala ghairihim inda umumil fasad. Berarti ini sifat yang pertama. Kesimpulan dari riwayat ini yaitu apa? Sifat dari ghuraba yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran dan memperbaiki keadaan mereka terlebih dahulu pertama kali, dan juga mengupayakan perbaikan bagi orang lain ketika kerusakan merata di penjuru dunia. Bagaimana diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Maka ini penting kawan. Bersama dengan mewujudkan tamassuk bil haq, yaitu seorang betul-betul memegang kebenaran, memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam upaya memegang sunnah ini banyak sekali yang akan menggoyangnya agar seorang melepasnya atau minimal lemah dalam memegang. Apakah itu karena urusan dunia atau karena apa? Karena lingkungan yang mendorong untuk kita lemah. Lingkungan untuk mendorong kita lemah. Contoh pada perkara yang kita mengakui dari waktu ke waktu merasa semakin melemah terkait dalam mensikapi banyaknya gambar-gambar makhluk bernyawa. Satu perkara ini saja, gambar makhluk bernyawa. Padahal datang nas yang banyak sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan demi peringatan, baik itu peringatan dari melakukan menggambar dan peringatan jangan sampai membiarkan gambar makhluk yang bernyawa. Baik, mulai dari azab yang begitu keras bagi tukang gambar, yang melakukan perbuatan taswir dawatil arwah, baik itu dengan tangan maupun kamera-kamera. Demikian pula perintah yang begitu tegas, la tada suratan ila tamastaha, jangan kau biarkan satu gambar pun kecuali engkau menghapusnya. Ini dari waktu ke waktu saya merasakan karena saking banyaknya barang-barang yang bergambar. Beli pampers saja, satu pampers itu gambarnya berapa? Pampers anak-anak. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Belum lagi makanan-makanan, belum lagi bungkus-bungkus, deterjen dan seterusnya. Ini butuh banyak-banyak kita istighfar dan butuh himmah untuk bisa membersihkan rumah dari hal-hal yang seperti itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan la yadkhulu al-malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada padanya anjing dan gambar makhluk yang bernyawa. Baik, ini satu contoh. Kerusakan yang sangat merata, hampir tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah Muslim yang yang bersih darinya. Bersih secara totalitas, sangat sulit didapat ya. Uangnya saja sudah bergambar. Mau disobek. Kita harus banyak istighfar. Banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas kelemahan dalam menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengupayakan untuk terus perbaikan diri lebih dahulu. Karena banyak manusia sorot matanya kepada orang lain. Tidak memandang kekurangan demi kekurangan yang ada pada diri sendiri. Tapi melihat pada kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Dan yang seperti ini suatu sifat yang buruk apabila ada pada seorang hamba. Karena padanya akan menghalangi seorang untuk memperbaiki diri dan cenderung untuk untuk bersikap zalim kepada yang lain. Dan ini termasuk dalam
bentuk tatfif yang diancam dengan wailul lil mutaffifin. Tidak menimbang dengan adil. Engkau melihat pada orang lain kesalahan dihitung, nah tapi ketika itu ada pada diri sendiri memberikan udzur sebanyak-banyaknya. Ini sifat yang pertama. Apa tadi sifat yang pertama, Dzikri? Dari sifat ghuraba. Nah, orang yang membuat perbaikan di saat banyaknya kerusakan. Ini intinya. Baik. Kemudian yang kedua pada riwayat Tabrani dan Baihaqi dengan lafaz humul ladina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati min ba'di. Mereka ini adalah orang-orang yang memperbaiki hal-hal yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah-sunnahku. Dan ini lebih spesifik bahwasanya di antara sifat ghuraba yang mendapatkan janji dengan taubat yaitu apa? Orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena makna alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati yaitu menghidupkan sunnah, memperbaiki sunnah-sunnah yang telah dirusak oleh manusia. Rusaknya sunnah itu dengan ditinggalkan. Berarti orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ghuraba. Nah, makanya ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, haula hum ahlul hadits wal ittiba' alladzina yuhyuna man darasa minas sunnah. Mereka ini adalah ahlul hadits wal ittiba'. Ahlul hadits dan orang-orang yang betul-betul ittiba' terhadap hadis, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah. Alladzina yuhyuna man darasa minas sunnah, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan, sunnah-sunnah yang telah apa? Musnah, tidak dikenal di tengah manusia. Mereka berupaya menghidupkannya. Maka hendaknya seorang sunni, seorang yang menisbahkan diri kepada salafi, untuk betul-betul bersemangat menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Nah, baik. Kemudian sifat yang ketiga yang ditunjukkan dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba lil ghuraba, qila wa manil ghuraba, siapa itu ghuraba? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nuzza'u minal qabail, an-nuzza'u minal qabail. Apa maksud an-nuzza'u minal qabail? Kata Al-Khattabi rahimahullah, ay alladzina yatrukuna qabailahum wa awtanahum talaban lid-din fayakununa ghuraba baina ahlihim, yaitu orang-orang yang mereka meninggalkan kabilah mereka dan negeri mereka demi mencari agama yang benar. Berarti orang-orang yang apa? Rela untuk berhijrah, rela untuk meninggalkan kaumnya yang berada di atas kerusakan demi menyelamatkan agamanya. Ini juga jelas orang yang asing. Dia meninggalkan kampung halamannya demi menyelamatkan agamanya, meninggalkan kampung halamannya demi beribadah dengan saudara-saudaranya di tempat yang lebih bagus untuk menuntut ilmu. Ini ghuraba. Kenapa? Karena mereka datang ke tempat yang dia tidak dikenal, asing. An-nuzza' minal qabail, orang-orang yang meninggalkan kabilah-kabilahnya, meninggalkan negeri asal tempat tinggalnya demi menyelamatkan agama. Ini sifat ghuraba. Kemudian sifat yang keempat,
Dan yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, al-ghuraba humul qaliluna al-mutamassikuna bisyar'i hina yakthurul mubta'iduna anhu. Sifat yang keempat yaitu orang yang jumlahnya sedikit yang kokoh dalam memegang syariat agama Allah Subhanahu wa taala ketika manusia banyak menjauh darinya. Baik. Ini 4 sifat pokok dari ghuraba yang siapa saja ada padanya hal-hal tersebut, maka dia layak untuk mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Dan hadis ini ya kawan, bada al-islamu ghariban wa sayudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Selain padanya khabar, juga padanya apa? Hiburan. Hiburan bagi apa? Bagi ahli sunnati wal jamaah. Hiburan bagi ahli hadis yang mereka merasakan keterasingan di tengah kaumnya. Asing kawan, apalagi contoh di tempat kita yang tidak ikut dalam acara kebid'ahan, tidak ikut saja itu sudah dianggap sangat asing. Belum menampilkan apa? Amalan-amalan yang sunnah yang tidak mereka kenal. Saya asing. Sunnah untuk apa? Membaca bismillah dengan sir ketika apa? Salat jahriyah. Ini asing sekali di tengah masyarakat kita. Sebagian menganggap tidak sah kalau seorang mengimami kok tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian pula para sahabat yang lain setelahnya, mereka ketika salat mengimami manusia mengawali qiraah jahriyahnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini satu contoh saja, belum lagi sunnah-sunnah yang lain yang banyak ditinggalkan manusia dan ketika kita menghidupkannya dianggap sangat asing, bahkan dianggap membawa ajaran baru. Maka hadis ini fatuba lil ghuraba sebagai hiburan. Dan sampai keterasingan menjadikan kita melepas kebenaran, dan sampai keterasingan menjadikan kita kemudian melemah karena banyaknya orang-orang yang mengingkari atau mencemooh. Tapi sepantasnya untuk semakin kita kuat dalam memegang. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan hiburan dengan janji tuba, fatuba lil ghuraba. Juga di sisi yang lain isyarat untuk para ghuraba satu sama lain untuk saling berwasiat kebaikan, saling mengokohkan. Saling mengokohkan satu sama lain. Kenapa? Karena orang-orang yang terasing ketika mendapati teman yang sama-sama asing kemudian saling menasihati akan semakin kuat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Berwasiatlah kepada ahli sunnah dengan kebaikan. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang asing, butuh butuh pengokohan, butuh untuk satu sama lain mengenal, dikokohkan, sehingga keterasingan ini tidak terlalu berat. Baik, barakallahu fiikum. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.